Kalau maulid itu bagus, tentu para sahabat sudah melakukannya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan. Kan itu pertanyaan yang selalu digaung-gaungkan berkali-kali, bahwasanya mereka mengatakan bahwa maulid itu adalah ajaran yang tidak baik karena tidak dilakukan para sahabat, karena tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kan seperti itu kan? Laukana khairam masabakuna ilaihi. Itu pernyataan orang kafir ketika tidak menerima Al-Quran. Wa qala alladzina kafaru lilladzina amanu. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang iman, laukana khairam masabakuna. Kalau itu baik, maka kita pasti melakukan terlebih dahulu. Jadi bahasa kalau itu baik, maka orang dulu sudah melakukan. Itu sebenarnya jiplak itu aja, dialog antara orang kafir ketika tidak setuju dengan Al-Quran. Sehingga ada istilah yang baru, laukana khairan lasabakuna. Kalau itu sudah sesuatu amalia yang baik, pasti orang-orang dahulu melakukan. Sebenarnya kata-kata ini, atau kalau mereka mengatakan ini adalah sebagai hujah, ini hujah yang sangat lemah sekali. Kenapa saya katakan lemah? Bukan hanya lemah, sangat lemah sekali. Kenapa saya katakan lemah? Jadi begini, orang yang mengatakan bahwa kalau itu baik tentu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, itu mereka minimal punya dua asumsi. Asumsi yang pertama bahwa yang namanya maulid itu adalah sesuatu yang wajib. Karena sesuatu yang wajib harus dilakukan. Padahal maulid itu bukan sesuatu yang wajib. Melakukan boleh, tidak melakukan juga tidak masalah. Itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, bahwa kebaikan itu hanya akan terjadi di zamannya para sahabat ketika ada Kanjeng Nabi. Asumsi yang sangat fatal menurut saya. Jadi kebaikan hanya ada di situ, dan kita tidak boleh lagi yang namanya membuat kebaikan baru. Kebaikan baru tidak boleh, karena kebaikan hanya dibatasi di zamannya Kanjeng Nabi. Ini sungguh satu hal yang menurut saya merusak sekali ini pemikiran seperti ini. Coba ayo kita pikir bersama-sama. Kalau ini dijadikan sebagai kaidah bahwa kebaikan hanya akan terjadi ketika di zamannya sahabat dan ada Kanjeng Nabi, maka akan berat ini pemikiran seperti ini. Kita lihat adzan, belum adzan. Kita dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah orang yang pertama kali melakukan sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih berjamaah di awal sholat isya. Kalau memang itu ikut kaidah tadi itu, maka kenapa di zaman Kanjeng Nabi tidak dilakukan? Kok malah di zamannya Sayyidina Umar yang dilakukan? Ayo. Kan ini apa sih ya? Menurut saya ini pemikiran yang aneh lah. Ini kalau memang seperti ini, otomatis Sayyidina Umar pembaharu. Sayyidina Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadi, ini nikmat terbaik, ini bid'ah terbaik ini. Karena di zaman Kanjeng Nabi nggak ada, kemudian dilakukan di zaman Sayyidina Umar. Kalau pakai kaidah tadi, andaikan ini adalah tarawih, ini adalah satu hal pekerjaan yang baik, ibadah yang baik, tentu di zaman Kanjeng Nabi dilakukan. Ini nomor 2, Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu melakukan 2 kali adzan. Sebelumnya tidak ada. Abu Bakar 1 kali, Sayyidina Umar 1 kali, zamannya Kanjeng Nabi juga 1 kali. Laukana khairan lasabakuna. Kalau baik, kenapa nggak mulai dari awal? Apa Sayyidina Utsman pelaku bid'ah yang paling jahat pertama kali berani mengatakan seperti itu? Luar biasa. Pembukuan Al-Quran yang tertunda-tunda mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman membukukan Al-Quran. Kemudian nasah-nasah yang lain, tulisan-tulisan lain dibakar Sayyidina Utsman, dipersatukan dengan satu tulisan. Sekarang pertanyaannya, kenapa nggak dibukukan mulai pertama? Kenapa nggak dibukukan mulai pertama kalau memang pembukuan itu bagus? Nah ini kan pertanyaan yang selalu pertanyaan mereka yang dilontarkan kepada kita, sementara kita menanyakan sesuatu yang menjawab hal itu, tapi mereka tidak menjawab.